Baik, selamat datang di video saya. Jadi pada video kali ini saya akan membahas mengenai sediaan bukal dan sediaan sublingual. Jadi pembuatan video kali ini ditujukan untuk pemenuhan tugas mata kuliah biofarmasetika. Nama saya Immanuel Lambertus Barpual Onggang dengan NIM 2308030016. Jadi langsung saja saya akan membawakan materinya. Jadi pertama itu, kita akan membahas mengenai pengertian sediaan bukal dan juga sediaan sublingual. Jadi sediaan bukal itu adalah bentuk sediaan obat yang ditempatkan pada mukosa bukal, bagian dalam pipi, untuk melepaskan obat secara lokal atau sistemik melalui penyerapan di mukosa mulut. Jadi contohnya itu tablet bukal, film bukal, dan patch bukal. Jadi keunggulannya ini adalah waktu kontak lebih lama sehingga cocok untuk pelepasan bertahap. Berikutnya ini ada sediaan sublingual. Nah, sediaan sublingual ini beda dari sediaan bukal karena sediaan sublingual adalah bentuk sediaan obat yang diletakkan di bawah lidah agar obat cepat larut dan diserap melalui mukosa sublingual langsung ke sirkulasi sistemik. Contohnya itu adalah tablet sublingual dan spray sublingual. Keunggulan dari sediaan sublingual adalah onset kerja yang cepat dan juga menghindari first pass metabolisme. Baik, berikutnya kita akan masuk ke materi anatomi dan fisiologi mukosa mulut. Jadi, anatomi dan fisiologi mukosa mulut. Mukosa mulut merupakan lapisan pelindung yang melapisi rongga oral dan berfungsi sebagai barrier fisik, sensorik, serta jalur absorpsi obat. Secara histologis, mukosa oral tersusun atas 3 lapisan utama, yaitu yang pertama itu ada epitel. Nah, epitel ini terdiri dari epitel squamosa berlapis. Sebagian bersifat keratinisasi, itu gingiva, palatum keras, sedangkan daerah bukal dan sublingual umumnya non-keratinisasi, sehingga lebih permeabel terhadap obat. Yang kedua itu ada lamina propria. Jadi lamina propria merupakan lapisan jaringan ikat di bawah epitel yang kaya serabut kolagen, saraf, dan juga pembuluh darah. Nah, yang ketiga itu ada submukosa. Jadi, submukosa ini mengandung pembuluh darah yang besar, kelenjar salivar yang minor, dan juga jaringan lemak. Berikutnya kita akan masuk pada perbedaan sublingual dan bukal. Jadi, untuk ini saya membuat tabel, ada parameternya dan juga untuk kedua sediaan ini. Jadi parameter pertama itu untuk ketebalan epitel, untuk sediaan sublingual, ketebalan epitelnya ini lebih tipis. Untuk sediaan bukal, ketebalan epitelnya ini lebih tebal. Untuk parameter vaskularisasi. Nah, untuk vaskularisasi sublingual, vaskularisasinya itu sangat tinggi. Untuk vaskularisasi bukal, vaskularisasinya itu sedang. Nah, berikutnya ini untuk permeabilitas. Jadi untuk permeabilitas sediaan sublingual itu adalah tinggi dan untuk permeabilitas sediaan bukal itu adalah sedang. Berikutnya itu ada retensi sediaan. Nah, untuk retensi sediaan sublingual itu rendah dan juga retensi sediaan bukal itu baik. Jadi daerah sublingual ini lebih cocok untuk absorpsi cepat, sedangkan bukal lebih cocok untuk sistem pelepasan yang terkontrol. Nah, kita masuk ke uh, peran saliva. Jadi, saliva ini berfungsi untuk pertama itu membasahi mukosa, kedua, melarutkan obat sebelum absorpsi, ketiga, menjaga pH rongga mulut, dan keempat, membersihkan residu obat. Nah, untuk pH dari rongga mulut ini sendiri merupakan jadi pH saliva normal berkisar 6,2 sampai 7,4. Derajat ionisasi obat dipengaruhi pH dan bentuk non-ion yang lebih mudah menembus membran. Nah, berikutnya kita masuk ke mekanisme absorpsi dan penetrasi. Jadi terdapat dua, yaitu ada jalur transselular dan jalur paraselular. Jadi kedua ini merupakan jalur absorpsi.
Jadi untuk jalur transselular. Nah, jalur transselular adalah jalur di mana obat menembus membran sel epitel, langsung masuk ke sitoplasma, lalu keluar ke sisi basal. Jadi untuk jalur ini dominan untuk obat yang lipofilik dan juga untuk difusi pasifnya ini paling umum. Nah, berikutnya untuk ada jalur paraselular. Nah, untuk pada jalur ini, obat melewati ruang antar sel melalui tight junction. Jadi, pada jalur ini cocok untuk molekul kecil hidrofilik dan juga jumlah absorpsinya lebih terbatas. Nah, berikutnya ini untuk penghindaran first pass metabolisme. Jadi pada pemberian oral biasa, obat ditelan lalu diserap di usus dan masuk ke vena porta menuju hati sebelum mencapai sirkulasi sistemik. Sebaliknya, pada rute sublingual dan bukal, obat masuk langsung ke vena sistemik sehingga metabolisme lintas pertama di hati dapat dihindari. Jadi akibatnya ini adalah onsetnya ini kerja lebih cepat, bioavailabilitas meningkat, dan dosis lebih kecil dapat digunakan. Nah, untuk materi terakhir itu adalah bioavailabilitas itu perbandingan AUC dan Cmax. Jadi AUC atau area under the curve adalah jumlah total obat yang mencapai sirkulasi sistemik. Untuk Cmax, konsentrasi puncak obat dalam plasma. Jadi berdasarkan grafik di bawah ini, saya telah membuat tabel. Jadi tabelnya pertama itu ada parameter onset, Cmax, AUC, dan first pass metabolisme. Jadi untuk onsetnya oral itu lambat, onsetnya bukal itu sedang, onsetnya sublingual itu cepat. Untuk parameter kedua, Cmax itu sediaan oral itu Cmax-nya rendah, sediaan bukal Cmax-nya sedang, sediaan sublingual Cmax-nya tinggi. Untuk AUC, untuk oral AUC-nya ini lebih rendah, untuk sediaan bukal AUC-nya ini lebih tinggi, dan untuk sediaan sublingual AUC-nya itu paling tertinggi. Dan untuk first pass metabolisme, untuk oral itu iya, itu adanya first pass metabolisme. Untuk sediaan bukal itu tidak adanya first pass metabolisme, dan untuk sediaan sublingual juga tidak ada first pass metabolisme. Jadi untuk oral kurvanya naik lambat, puncaknya yang rendah. Untuk bukal itu lebih cepat dari oral, dan sublingual itu puncak yang tercepat dan tertinggi. Baik, sekian presentasi kali ini. Semoga materi yang saya presentasikan pada presentasi kali ini dapat berguna bagi siapapun yang sedang menonton video ini. Terima kasih.